Halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pharmacovigilance yang mana merupakan bagian dari mata kuliah farmakoepidemiologi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, video ini akan terbagi, topik pharmacovigilance ini akan terbagi menjadi 5 video yang mana di dalamnya akan menjelaskan, di awal akan menjelaskan tentang adverse reactions dan juga adverse events sekaligus bedanya, dan kemudian diikuti dengan proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pharmacovigilance. Dan di video terakhir nanti kita akan bicarakan tentang keterbatasan pharmacovigilance. Baik, tidak berlama-lama kita akan membahas tentang apa itu pharmacovigilance ya. Selalu kalau kuliah seperti ini diawali dengan definisi, jadi jangan bosan dengan definisi karena itu digunakan untuk membedakan satu ide dengan ide yang lain. Baik, pharmacovigilance sesuai dengan definisi dari WHO merupakan the science and activities relating to detection, assessment, understanding, and prevention of adverse effects or any other drug-related problems. Jadi, pharmacovigilance itu bukan hanya ilmu, tapi juga aktivitas. Ya. Yang dimaksud dengan aktivitas di sini bisa survei, surveillance, study, penelitian, gitu ya, yang berhubungan dengan adverse effects atau drug-related problems dilihat dari sisi deteksi, assessment, understanding, dan prevention. Nah, kalau tadi kita bilang bahwa pharmacovigilance itu sebagai sains, pharmacovigilance ini menjadi titik awal munculnya ilmu farmakoepidemiologi. Jadi sebenarnya pada awal farmakoepidemiologi berkembang, dia berasal dari pharmacovigilance. Dan Anda bisa ingat di pertemuan pertama tentang pandemic disaster gitu ya. Baik, nah kalau sebagai aktivitas ya, aktivitas ada yang kita kenal dengan istilah spontaneous ADR reporting system atau sistem pelaporan ADR yang spontan ya. Dalam bahasa Indonesia, di istilah Indonesia biasanya kita menerjemahkan adverse drug reaction sebagai reaksi obat yang tidak dikehendaki, ROTD gitu ya, ROTD. Baik, jadi kalau di sainsnya dia posisinya sekarang menjadi bagian dari farmakoepidemiologi yang lebih luas, tapi dia sebenarnya merupakan awal dari farmakoepidemiologi. Kemudian di dalam aktivitasnya ada yang diistilah dengan spontaneous ADR reporting system. Apa sih spontaneous ADR reporting system? Kalau di Indonesia itu kita kenal dengan istilah monitoring efek samping obat. Jadi di setiap fasilitas kesehatan ya, tenaga kesehatan yang mencurigai ada munculnya adverse drug reaction, ini bisa melaporkan ya dari fasilitas kesehatan dengan form MESO ya, monitoring efek samping obat itu yang bisa diunduh di situs BPOM atau biasanya ada di lampiran majalah BPOM gitu, dan bisa dikirimkan ke BPOM gitu. Sepertinya zaman sekarang sudah ada sistem online-nya, tapi saya kurang yakin, silahkan double check. Baik, kemudian kita perlu mengingat pharmacovigilance ya, agar lebih tepatnya atau farmakoepidemiologi biasanya tertarik untuk mengkaji di fase 4 ya. Jadi uji klinik fase keempat setelah ya, setelah ada approval dari lembaga regulasi yang terkait bahwa suatu obat bisa beredar. Nah, di sini aktivitasnya salah satunya adalah deteksi atau aktivitas pharmacovigilance itu bisa dari spontaneous reporting system. Jadi lokasinya ada di situ. Jadi obat posisinya sudah ada di pasaran. Entah itu obat lama yang sudah lama muncul di pasaran atau obat yang baru saja
launching gitu ya, baru muncul di pasar. Misalnya paling gampang misalnya sekarang di mana-mana ada vaksinasi ya, vaksin yang bisa dihasilkan dalam proses yang relatif singkat karena kondisi emergensi pandemi gitu ya. Nah ini juga perlu dipantau ya di fase keempatnya ya, apakah dia menimbulkan efek-efek yang buruk kepada manusia. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan belajar tentang terminologi adverse drug reactions ya, atau kadang cukup disingkat, cukup disebut sebagai adverse reactions dan juga adverse effects, nanti juga istilah adverse effects, dan sekaligus nanti posisinya dengan istilah medication error itu seperti apa gitu ya. Ini kan ini istilah-istilah itu. Nanti di semester 7 di mata kuliah farmasi klinik saya akan kembali mengulang ini, atau nanti juga bisa ini saya tautkan ke penjelasan video penjelasan saya tentang adverse drug reaction di mata kuliah farmasi klinik. Baik, selanjutnya kita lihat apa definisi adverse drug reactions. ADR itu adalah a response to a medicine which is noxious and unintended and which occurs at doses normally used in man. Jadi dia merupakan efek yang noxious dan unintended ya, noxious yang noxious berbahaya gitu ya, berbahaya, dan unintended tidak diinginkan, dan ini terjadi pada dosis normal. Dengan definisi ini yang mendefinisikan adalah WHO di Adverse Drug Reaction Terminology tahun 92. Di definisi ini bisa jadi ini agak membingungkan dengan konsep efek samping obat ya, atau ya, side effects gitu ya, karena memang sama-sama terjadi pada dosis normal. Ada kemudian dua ahli, Edward sama Aronson, yang mempropos atau menawarkan definisi yang lebih lengkap gitu ya, karena itu definisinya akan lebih panjang gitu ya tentang ADR ini, dan ini agak jelas membedakan dengan side effect. Jadi ADR an appreciably harmful, jadi harmful or unpleasant, harmful berbahaya sekali ya, unpleasant reaction resulting from an intervention related to the use of a medicinal product. Jadi di sini dibilang an intervention related to the use of a medicinal product. Jadi di sini harus ada hubungan sebab akibat yang jelas ya, yang jelas antara reaksi yang muncul, reaksi yang bisa membahayakan atau yang tidak diinginkan yang muncul ini, dengan penggunaan produk obat gitu ya, produk obat which predicts hazard from future administration. Jadi kalau dari pengetahuan ini ini bisa diketahui, maka besok kalau ini digunakan lagi ya, itu dia bisa juga digunakan untuk memprediksi apakah muncul ya bahaya yang serupa, and warrants prevention or specific treatment, perlu dicegah ya, dan treatment yang khusus gitu ya, or alteration of the dosage regimens or withdrawal of the product. Jadi di sini lengkap, di definisi ini lengkap dengan apa yang selanjutnya perlu dilakukan ketika memang diketahui ada hubungan sebab akibat antara satu reaksi yang tidak diinginkan, satu reaksi yang berbahaya, dengan penggunaan suatu produk. Bisa misalnya dicegah ya, bisa ditambahi dengan treatment tertentu untuk meniadakan misalnya atau mengurangi risiko dari munculnya efek yang tidak diinginkan atau yang berbahaya tersebut, atau dengan mengubah dosisnya, atau bahkan dengan menghentikan peredaran produk tersebut ya. Jadi definisi ini betul-betul lengkap, dan di sini jelas berbeda dengan definisi yang sebelumnya, karena definisi sebelumnya itu menyatakan tentang dosis ya, dosisnya terjadi kapan
seperti apa. Di sini tidak ada definisi batasan tentang dosis, tapi jelas. Jadi tapi jelas bahwa itu berhubungan dengan dosis begitu. Tapi jelas konsep dosis juga dibahas atau dijabarkan tetap terkait dengan ADR ini, adverse drug reaction ini, di definisi ini. Karena selanjutnya Edwards dan Aronson juga membagi kriteria ADR ini berdasarkan dosis. Ada yang kalau zaman dulu ADR itu hanya dikelompokkan biasanya hanya tipe A, tipe B, ya, yang dose dependent sama dose independent. Kalau yang ini macam-macam, dari ada collateral effect, kemudian ada supratherapeutic, kemudian ada yang idiosyncratic atau yang pokoknya reaksi hipersensitivitas gitu. Jadi ada 3 macam dosisnya, yang dosis berlebih, dosis normal, dan dalam dosis kecil saja sudah bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Jadi tetap dosis tetap selalu terkait dengan konsep ADR, tapi di definisi ini ya tidak dimasukkan. Jadi kalau tadi kan definisinya pada dosis normal. Nah, kalau dosisnya berlebih, kalau misalnya dosisnya dosis toksik, berarti nggak masuk ADR dong. Nah, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Jadi definisinya adalah definisi yang saya ketahui adalah definisi terbaru. Jadi sudah hampir 20 tahun ini. Nah, secara lebih lanjut, Edwards dan Aronson dan juga Aronson dan Werner menjelaskan posisi adverse reaction, ya, adverse drug reaction atau disebut adverse reaction saja, dengan side effect dan toxic effect. Jadi di definisi mereka, ya, di ruang lingkupnya itu, ruang lingkup adverse drug reaction itu mencakup side effect dan juga toxic effect. Jadi kita tahu kalau side effect itu terjadi pada dosis normal, toxic effect terjadi pada dosis berlebih. Yang jelas bahwa tapi gini, side effect enggak terus semuanya masuk ke ADR. Asalkan ya side effect itu tidak diinginkan, efeknya tidak diinginkan atau berbahaya, ya, harmful, itu masuk ke sini. Tapi kalau menguntungkan ya side effect, tapi kita mungkin nggak begitu nyebut adverse drug reaction gitu ya, side effect saja. Nah, kemudian ada adverse drug reaction dan adverse effect. Ini interchangeable, ya, bisa dikatakan sinonim satu sama lain, hanya berbeda dari sisi sudut pandang. Adverse drug reaction dilihat dari sudut pandang manusianya, ya, jadi bagaimanakah manusia itu bereaksi gitu ya terhadap obat, sedangkan adverse effect itu dilihat dari sisi obatnya. Jadi obat tersebut memberikan efek yang tidak diinginkan atau yang berbahaya. Nah, kemudian ada istilah adverse events. Apa itu adverse events? Kita lihat definisinya, adverse dari International Conference on Harmonization. Ya. Ini adalah any untoward medical occurrence in a patient administered a medicinal product and which does not necessarily have to have a causal relationship with this treatment. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah does not necessarily have to have a causal relationship. Kalau ya, jadi pada awalnya orang mungkin menduga ketika ada pasien misalnya menggunakan obat yang baru muncul di pasaran, kemudian mengalami mengalami reaksi tertentu yang tidak diinginkan berbahaya, kita pertama kali menduganya adalah sebagai adverse event. Jadi belum tentu dia adalah ADR, ya. Jadi belum tentu dia adalah ADR. Jadi dengan kata lain, kita boleh bilang ini ada suspected, ya, reaction ini suspect kalau ini ada hubungannya dengan obat tertentu. Tapi kita tidak bisa langsung menyatakan bahwa oh iya memang ada hubungan sebab akibat kalau kita tidak punya bukti yang begitu kuat. Kalau kita nggak punya bukti yang begitu kuat, kita sebut ini sebagai adverse events. Nah, ini yang seperti apa yang maksudnya any unfavorable and unintended itu, ya, bisa dilihat dari sisi gejala, ya. Misalnya
mengubah, jadi penggunaan suatu obat bisa mengubah hasil lab begitu ya, hasil lab. Harusnya pasien normal, tapi menggunakan parameter tertentu normal. Misalnya kadar jumlah leukosit ya. Leukositnya harusnya sih nggak masalah, bukan infeksi atau apa gitu ya, pasien mengalami suatu di luar infeksi. Tapi ketika pasien mengkonsumsi obat, loh kok malah leukositnya naik atau turun, nah jangan-jangan ini merupakan efek dari obat tersebut. Tapi kalau kita belum bisa menjelaskan, kita sebut sebagai adverse event. Bisa simptom, bisa juga ya penyakit. Jadi malah timbul semacam komplikasi tertentu gitu ya. Dan ini secara temporal sementara waktu kita bisa bilang kalau ini mungkin ada hubungan ya, tapi hubungannya bukan hubungan sebab akibat ya, hubungan, ada suspek ya. Nah jadi setelah menggunakan misalnya ya, temporally maksudnya ada hubungan waktu gitu ya, setelah menggunakan satu obat muncul gejala tertentu ya, atau mungkin ketemu fatality malahan ya, ini kita bisa sebut adverse event fatality-nya ini ya, tapi belum tentu itu adalah adverse drug reaction. Semoga cukup jelas. Misalnya begini, ada berita bahwa ada seorang tenaga kesehatan yang setelah divaksin meninggal dunia. Nah, apakah ini merupakan ADR dari meninggalnya pasien ini, meninggalnya tenaga kesehatan ini, apakah merupakan hasil dari ADR suatu vaksin yang diberikan kepadanya? Nah, belum tentu. Nah, tapi kita bisa menyebut bahwa ini adverse event, tapi belum tentu adverse drug reaction. Jadi ada perbedaan yang jelas di sini bahwa kalau adverse event yaitu tidak membutuhkan hubungan sebab akibat, sedangkan yang adverse drug reaction membutuhkan hubungan sebab akibat. Lalu bagaimana hubungan adverse drug reaction, adverse events dengan satu lagi terminologi yang biasanya cukup membingungkan, yaitu medication error. Nah, oleh Aronson and Werner, mereka mempropos beberapa terminologi atau istilah-istilah terkait dengan keamanan obat begitu ya, tahun 2005. Dan saya sebenarnya nggak begitu mengikuti setelahnya seperti apa ya, tapi sepertinya ini masih bertahan begitu ya, yang memang dipakai seperti itu. Jadi katakanlah ini ada kotak begitu yang menimbulkan merepresentasikan populasi begitu ya, atau kelompok ya. Diberi nomor 1 ada adverse events that are not reactions to medicine. Jadi warnanya abu-abu ini. Di dalamnya ya, jadi di dalam adverse events itu ada adverse drug reaction. Ya, tapi adverse drug reaction-nya ini dengan catatan tidak dari error, tidak karena kesalahan, tidak karena galat, tidak karena kesalahan ya yang dilakukan, baik bisa dari sisi tenaga kesehatan, dari sisi produknya, dari sisi pasiennya. Nah, ada ADR yang dari medication error. Ya, jadi berarti selanjutnya ada adverse event yang dari medication error tapi bukan ADR ya, dan juga ada medication error yang tidak menimbulkan adverse events. Jadi kesalahan tapi bisa dicegah atau bisa ditangani atau tidak sehingga tidak menimbulkan akibat yang berbahaya atau tidak diinginkan. Jadi posisinya 1, 2, 3, 4 semuanya adalah adverse events, sedangkan 2 dan 3 khusus adverse drug reactions atau adverse reactions, dan 4, 5 itu medication errors. Ya, jadi kita bisa lihat di sini irisannya sangat manis sekali. Ini ilustrasi dari Pak Aronson dan Werner, bukan saya yang membuat ini. Baik, sampai di situ dulu video ini. Kita akan lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu tentang pharmacovigilance reporting system. Terima kasih sudah menyimak dan semoga berguna. Terima kasih.